Indonesia yang beragam. Indonesia untuk semua. Setiap warga tak boleh didiskriminasi hanya karena identitas sosialnya. Namun, kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Mari kita wujudkan Indonesia tanpa diskriminasi. Indonesia tanpa diskriminasi. Maafkan aku, Mas. Mungkin ini yang terbaik. Maafkan aku yang tak pernah bisa mencintaimu. Maafkan aku, suamiku. 10 tahun sudah lamanya kita menikah. Tak mampu juga aku mencintaimu. Sudah kuberikan segalanya padamu. Tapi ternyata bukan engkau pemilik hatiku, dan bukan engkau inti dari angan-anganku. Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Di nisan suaminya, ia taburkan melati dan kenanga. Sambil melafalkan doa, perempuan itu Dewi namanya. Terbius rasa pedih, ia mohon ampun dengan suara lirih. Segala yang di dadanya terasa berat. Segala yang di sekitarnya semakin pekat. Relakan Joko ya, Wi. Dia pasti udah beristirahat dengan tenang. Dewi ingin sendiri dulu, Bu. Simpan bunga kering ini, Dewiku, sampai kau terbebas dari belenggu. Albert, Mungkin berhenti dulu ya? Boleh, pada capek. Lagian belum ada yang sholat. Yuk, yuk. Oke? Oke, istirahat yuk. Yuk. Oh. Gimana? Ah?
Lu yakin? Apa yang akan terjadi, terjadilah. Itulah Albert dan Dewi. Anak pendeta dan seorang muslimah. Semakin lama semakin deras perasaan sayang antara mereka. Bersahabat, tidak usah ditanya. Cinta? Nanti dulu. Agama mereka berbeda. Kalau bapakmu lihat kita gimana ya? Paling kamu cuma digamparin bolak-balik. Jadi dia pengen anaknya sendiri jadi fosil di gunung. Dasar. Aku pengen banget ngobrol sama bapakmu itu. Ngapain? Ya ngobrol. Tentang apa aja sih? Tentang hidup, agama, tentang kita. Kamu mau kita kayak gini terus? Kamu serius? Mau aku buktiin? Semakin deras perasaan sayang antar mereka. Tapi sejak mula disadarinya juga, mereka berlainan agama. Siapakah gerangan yang akan mensyahkan cinta remaja? Terbayang oleh mereka pagar pembatas itu. Memanjang di selatan, menghalang di utara, di barat, di timur, kiri dan kanan. Dan mereka tahu pasti, cinta itu murni. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, sayang? Iya, Ibu. Assalamualaikum. Albert. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa kabar? Baik. Kalau ibu, apa Baik, kabar? Alhamdulillah. Dewi, masuk. Kamu pulang dulu aja ya. Nanti kita telepon-teleponan. Dewi, Ya udah, saya permisi, Bu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, Dewi, Dewi. Dengar kata-kata ayah ya. Sebaiknya kamu tinggalkan laki-laki kafir itu. Pengaruh buruk. Albert namanya ya. Kamu sudah berani jawab ya? Kamu belain laki-laki kafir itu. Dewi. Udah, Pak. Biarkan Dewi istirahat dulu. Nanti kalau dia udah tenang, baru kita bicarakan semua hal ini. Terima kasih, Ma. Iya. Itu nggak mudah buat mereka. Juga buat keluarga kita loh. Ini kan buat aku sama Dewi. Yang menjalani pun kan kami. Pasti semua pasangan akan menjawabnya begitu. Yang akan menjalankan kan kami. Tapi kita ini kan di Indonesia, Bet. Keluarga, masyarakatnya, semua itu berbagi dengan kehidupan kita. Itu nggak bisa dilupakan. Apa Dewi aku bawa kabur aja ke luar negeri, Mak? Kalau niatnya buruk, hasilnya pasti nggak akan baik, Bet.
Ibu pernah muda, Dewi. Ibu tahu perasaan kamu. Seandainya ayah seperti ibu. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa menikmati sore dan malam hari. Tapi ayah kamu mencari nafkah, berjibaku. Kita bagaikan benalu. Jangan kamu durhakai pohon perkasa sandaran hidup kita, nak. Dan jangan kamu ganggu hati nurani ayahmu. Pendakian ini sudah hampir puncak, Dewi. Memang ini nggak mudah. Tapi nggak sulit juga kalau kita tuh harus yakin. Ini nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ayah punya sahabat dan ayah akan menjodohkan kamu dengan anaknya bernama Joko. Kebetulan dia pernah nyantri di salah satu pesantren. Anaknya pintar, taat beragama. Semoga saja bisa menjadi imam yang baik buat kamu. Apa-apaan ini ya? Ayah sangat malu dan tidak akan pernah mau menjadi seorang ayah kena murka Allah. Ayah nggak tahan menjadi hamba yang dilaknat Allah hanya karena membiarkan anaknya memilih jalan yang sesat. Dengarkan kata-kata ayah, Dewi. Ayah sudah mengatur semua pertemuannya buat kalian, sekaligus acara lamarannya. Bet, kata Simba tadi kamu minta setrikain celana bahan ini. Iya, Ma. Emangnya skripsi kamu udah kelar? Sidangnya hari ini? Skripsinya sih udah hampir selesai. Bukan cuman tentang skripsi doang hari ini. Hari ini aku akan menentukan masa depan aku. Tentang apa, Bet? Nanti kalau semuanya udah oke, Papa sama Mama akan bantu aku ngelamar anak orang. Senang banget. Silakan. Dewi, kamu sudah ditunggu sama keluarganya Mas Joko? Dewi. Dewi. Dewi, Bukan tempat kamu di sini. aku mau ngomong sama keluarga kamu. Aku mau melamar kamu hari ini, Dewi. Terlambat. Sudah ada orang lain yang melamar aku. Aku nggak akan melepaskan kamu, Dewi. Itu harus. Nggak ada sebuah keharusan di sini, Dewi. Kamu ingat nggak? Sejak Adam Cukup. Nanti kita didengar orang. Aku nggak peduli dengan orang lain. Mereka cuma lihat agama dari satu sudut saja. Simpan semua teorimu itu. Karena sampai sekarang, teorimu itu tidak bisa mengalahkan apa yang ditulis dalam peraturan. Peraturan agamaku. Aku hanya mencoba untuk tidak durhaka pada orang tuaku. Dan aku mencoba untuk mempertahankan cinta kita. Tapi ternyata ini semua tidak bisa dilanjutkan. Bila cinta lebih dulu daripada agama, aku pun juga. Aku lebih dulu mengenal ayahku daripada kamu. Dan aku tidak mungkin melukainya.
Dewi, kita nggak bisa bersatu. Tapi aku bisa bicara sama kamu kan? Atau itu juga haram buat agama kamu? Suatu saat nanti, kalau kita jodoh sejati, kamu kirim kembali bunga ini. Dan aku janji, aku akan kembali sama kamu. Kamu akan menikah juga? Iya. Aku akan menikah sama petualanganku, sama gunung-gunung tinggi yang aku akan taklukkan. Aku akan menjelajahi bumi ini yang diciptakannya. Ke setiap puncak gunung yang aku akan daki, aku akan nikah sama alam. Dewi, simpanlah bunga segar ini. Pada waktunya nanti, ia akan kering dan layu. Jika kelak telah siap untuk bersatu denganku, kirimlah bunga ini sebagai isyarat. Aku akan segera menghampirimu. Ini janjiku. Tuhan, mengapa kau tak merestui cintaku kepada sesama ciptaanmu? Hanya karena kami beda agama. Padahal engkau juga yang menurunkannya. Bertahun-tahun sudah mereka berkeluarga. Tak juga lahir anak mereka. Ada apa dengan keluarga harmonis ini? Apakah hanya tampak luar saja? Senyum bisa kita tampilkan bahagia. Tapi bila dasarnya tidak pernah merasa bahagia, tetap saja tidak bahagia hasilnya. Mas, kita akan cari jalan untuk bisa punya anak. Meskipun dari hasil tes bahwa saya tidak mampu. Mas, apa yang kita anggap tidak bisa, apabila Allah mengizinkan, maka akan terjadi. Saya menyarankan
agar Pak Joko melakukan pemeriksaan secara intensif. Ini hasilnya, Pak. Saya heran, mengapa baru sekarang Anda melakukan pemeriksaan ini? Sejak saya nikah, saya tidak merasakan apa-apa, Dok. Saya pikir saya sudah sembuh, Dok. Tapi kalau Mas Joko kecapean, biasanya Mas Joko sering demam, Dok. Banyak-banyak istirahat ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan pekerjaan. Saya permisi dulu ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Maafin aku, Dewi. Aku kok sakit gak sembuh-sembuh. Aku jadi merepotkan kamu. Tidak ada seorang istri yang merasa direpotkan oleh suaminya, Mas. Mas istirahat ya. Tapi soal anak, Yang penting sekarang Mas sembuh dulu. Hal itu nggak usah dibicarakan sekarang. Di benak Dewi, bayangan Albert kerap melintas dan rindunya memanas. Tapi bagi Dewi, dia harus menjadi muslimah teladan. Patuh pada suami, taat pada orang tua, dan bakti kepada agama. Itu harga mati. Mas kenapa? Dewi, aku tahu betapa beratnya kamu berumah tangga dengan orang yang tidak kamu cintai. Mas nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Udah sekarang Mas tidur lagi ya. Istirahat lagi. Apa yang aku alami berumah tangga sama kamu sangat berarti sekali. Kamu jaga perasaan aku sebagai suami kamu. Ya Allah, sudah aku ikuti semua ajaran-Mu. Semua tafsir orang tuaku. Suamiku, telah ku coba melayani-Mu. Setia sampai akhir hayatmu. Kini tiba giliranku menjadi tuan bagi diriku sendiri. Izinkan aku mendengarkan suara jiwaku, ya Allah. Izinkan aku tunduk pada titah batinku. Pak, apa nggak sebaiknya Dewi kita ajak ke rumah? Tinggal bersama-sama kita. Gimana, Pak? Ya, tidak baik Dewi tinggal sendirian seperti ini. Dan juga tidak ada anak yang menemaninya. Gimana, Wi? Mau ya? Dewi di sini aja ya, Bu. Ini rumah Dewi. Lagian, Dewi tidak ingin merepotkan ayah dan ibu di sana. Apa kata tetangga, Dewi? Kamu seorang janda tinggal sendirian seperti ini. Dewi sudah menuruti apa kata ayah. Menjadi istri setia buat Mas Joko. Tapi setelah Mas Joko meninggal, apa Dewi harus tetap mengikuti keinginan ayah? Dewi ingin bebas ya, Bu.
Sudah saatnya Dewi menentukan apa yang Dewi inginkan. Pak, udah nggak usah, biarin aja. Seperti apa wajahmu kini? Kamu pasti menunggu aku, kan? Kali ini aku turuti suara hati. Sudah tiba saatnya berbakti kepada diri sendiri. Langit tetap yang itu juga, yang dulu mendengar janji kekasihnya. Kapanpun bunga itu dikirim kembali, lelaki itu akan siap menerimanya. Lebih baik kamu menjanda daripada kamu menikah dengan beda agama. Itu sama saja mengirim kamu ke neraka, Dewi. Zaman sudah berubah ya. Bukan manusia untuk agama, tapi agama untuk manusia. Menurut ayah, perbedaan agama itu masalah. Tapi tidak menurut Dewi. Kamu ingin jadi anak durhaka, Dewi? Dewi kesini dan menyampaikan apa maksud Dewi. Itu bukti kalau Dewi masih menghormati ayah, menghormati ibu. Mengabarkan kamu ingin menikah dengan pria kafir itu. Itu membunuh, Dewi. Membunuh. Bukan kabar baik buat ayah. Ayah memang merawat fisik Dewi dari kecil. Tapi jalan hidup Dewi bukan untuk ayah. Assalamualaikum. Jangan sekali-kali kamu menginjak rumah ini. Jika kamu jadi menikah dengan laki-laki kafir itu. Rumah ini haram buat kamu, Dewi. Saya mau ketemu sama Dewi. Dewi nggak mungkin ke rumah kita lagi, Bu. Dewi sedang mengikuti nafsu duniawinya. Tapi kan dia anak kita, Pak. Kita tidak boleh membiarkan pernikahan itu terjadi, Bu. Tidak bisa. Ibu tahu itu, kan? Ya, tapi kan semua keinginan kita udah dipenuhi sama Dewi. Sekarang dia kehilangan seseorang yang kita juga inginkan untuk bisa menjaga dia selamanya. Masa kita harus tetap mendiktenya, Pak? Makasih, Mas. Iya, Bu. Mari ya. Iya. Bu, paket untuk siapa?
Albert. Albert? Apa dia sudah tidak peduli? Atau dia sudah lupakan janjinya ya? Halo, Assalamualaikum Ayah. Maafkan Dewi, Bu. Karena Dewi, Ibu jadi seperti sekarang ini. Gak apa-apa, sayang. Ibu senang kamu ada di sini. Ibu sedih semenjak kamu jarang kesini dan kami gak bisa ke rumah kamu. Kamu anak ibu satu-satunya. Maafkan Dewi ya, Bu. Ya, Ayah tetap ayah Dewi. Dan Dewi tetap anak Ayah. Tidak ada yang berubah. Bila ini pilihan Dewi, Dewi harap Ayah mengerti. Seperti Dewi mengerti atas pilihan Ayah untuk menikah dengan Mas Joko. Semua ini sudah menjadi pilihan kamu, Dewi. Kamu tahu resikonya. Kamu tahu semua peraturannya. Ayah selalu berdoa dan berharap agar kamu bisa bahagia dengan pilihannya itu. Cinta lebih tua dari agama. Albert. Ada tamu menunggumu, Nak. Temuilah. Albert mana, Tante? Tante kesini bersama Albert, kan? Jadi Tante datang ke sini karena disuruh Albert untuk mengembalikan kotak ini ke saya. Sejak kamu menikah, Albert gak pernah betah lagi di rumah, Dewi. Dia meninggal di sebuah gunung. Albert? Dan dimakamkan di sana. Sebelum pendakiannya yang terakhir, dia menitipkan surat ini untukmu. Yang boleh disampaikan kalau sekuntum mawar sudah kau berikan. Dewi, mungkin sudah kau kirimkan kembali bunga kering itu sekarang. Tapi yang kau terima hanya surat ini. Aku tak berniat mengingkari janji. Aku mungkin sekarang di alam lain, tapi janjiku tetap seperti dulu. Cintaku hanya untukmu, yang tak sampai hanya karena kita beda agama.
Di keheningan, Albert telah menunggu selama-lamanya kedatangan Dewi. Dia tetap di sini. Cintaku hanya untukmu, yang tak sampai hanya karena kita beda agama.